Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yang duduk di belakang bisa maju ke depan. Ya, isi bagian depan dulu. Puji Tuhan. Terima kasih. Bisa kasih salam satu dengan yang lain terlebih dahulu. Ya, Tuhan baik selama-lamanya. Pagi hari ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami kembali boleh beribadah di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat setiap tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari umat Tuhan, naikkan pujian, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ingat akan setiap kebaikannya, ingat akan setiap anugerahnya dalam hidup kita. Tiada lamara 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 tiada labara 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 labara. Hati kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Kami bersyukur. Dalam hadirat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, amin, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Sikarala parala 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 parala. Kami bawa hati kami ya Bapa, kami bawa hati kami kepadamu pagi hari ini ya Abah. Kami mengarahkan hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami memandang Engkau pagi hari ini ya Abah. Biarlah hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Sikarala parala 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 parala. Hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Abah. Hirala parala 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 parala. Sikarara hirara papa 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 papa. Kami rindu mengalami hadirat-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau bekerja pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami pagi hari ini. Hirala papa 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 papa. Sikarala bala 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 bala, memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Hirara papa 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 papa. Hirala bala 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 bala. Sikarala papa 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 papa. Siara la 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 la. Sikarara papa 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 papa. Biarlah hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sikarala papa 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 papa. Siarala papa 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 papa. Siarala parala 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 parala
Untuk bangkit berdiri. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Sigara bara la 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 sigara la bara 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 la sigara la bara 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 la sigara la bara la bara la bara la bara la bara la. Yang percaya Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, buka kedua tanganmu. Sigara la bara 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 la sigara ba 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 ba. Serukan nama Yesus pagi hari ini. Dalam ba 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 selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Berikan sorak-sorak. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat
Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap kami. Kami berjalan dengan Tuhan yang perkasa. Kami berjalan dengan Tuhan yang dahsyat. Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Umat Tuhan yang siap untuk meninggikan Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya Tuhan senantiasa menolong setiap kita. Dia yang sanggup. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Mari bersama-sama meninggikan Tuhan. Apa yang pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak, amin, pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi bersama-sama kita naikkan pujian ini. Dengan hati yang percaya katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, yang percaya kuasanya tidak pernah berubah, berikan sorak-sorai. Haleluya. Bisa kasih tos kiri kanan, muka dan belakang. Kuasanya tidak pernah berubah, Allah yang sanggup. Percaya kekuatannya senantiasa diberikan buat setiap kita. Setiap hari Tuhan melimpahkan kekuatannya buat setiap kita, amin. Sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
buat Tuhan kita, haleluya. Sekali lagi sebelum duduk, berikan salam satu dengan yang lain. Allah kita setia. Shalom dan Tante, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan hadir dan melawat kita. Bersama saya Alvin, beri kita Genius minggu ini. Telah berpulang ke rumah Bapa, Ibu Minem, ibunda dari PDP Yefta Suhartoyo pada Jumat 12 April 2024 dan telah dimakamkan pada Sabtu 13 April 2024. Mari kita berikan dukungan dan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Hidup ini untuk Tuhan, hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Dan tahun ini hidup kita harus jadi terang bagi sesama kita. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Teman-teman, jangan lupa Cool Kids ya. Kita akan bermain dan belajar firman besok Rabu 17 April jam 4 sore melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan, menara doa pelayan jemaat akan diadakan pada Jumat 19 April jam setengah 7 malam melalui Zoom. Dukung channel YouTube gereja kita, GPI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Orang yang melangkah dalam visi Allah akan mengukir sejarah. Demikian Alkinis minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan,
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita juga akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga seundang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh keyakinan kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah yang berjanji dan menepati setiap janjinya. Pagi hari ini kita juga akan sama-sama memperkatakan visi Tuhan, kerinduan Tuhan atas umatnya di tempat ini. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari kita sama-sama memperkatakan hal ini. Tahun 2024 tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah yang akan menggenapi setiap janjinya. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau Allah yang setia atas setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau yang senantiasa mendengarkan segala doa kami. Pagi hari ini kami bersatu hati dengan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin rohani kami. Dari Ketua PPP GPI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GPI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaranap, Bapak dan Ibu rohani kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna, dan Gembala Sidang yang kami kasih Pendeta Timotius Andi Cahyono. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memimpin, Engkau Allah yang senantiasa menuntun. Terlebih Tuhan, pagi hari ini kami bersepakat, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan.
Tambah-tambahkan pengurapan-Mu Tuhan atas umat-Mu. Tambah-tambahkan Tuhan pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu ya Bapa. Dapat memimpin umat-Mu Tuhan untuk semakin Tuhan serupa dengan Engkau Tuhan. Boleh memimpin umat-Mu dan membawa umat-Mu Tuhan. Boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Senantiasa ada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Senantiasa ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari terakhir ini kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan di akhir zaman ini ya Bapa. Kami boleh menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu boleh terjadi. Keselamatan itu bukan buat kami sendiri ya Tuhan. Kami rindu Tuhan sekeliling kami, keluarga kami Tuhan boleh diselamatkan ya Bapa. Kami rindu kami boleh Tuhan menjadi alat-alat-Mu ya Bapa. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, para pemimpin rohani kami, bapak-bapak rohani kami untuk senantiasa menuntun kami ya Bapa. Jadikan setiap kami terang Tuhan. Jadikan kami Tuhan, setiap kami alat-alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Pelihara Tuhan segala apa yang mereka perlukan Tuhan, Engkau yang sediakan. Senantiasa limpahkan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-hamba-Mu. Pagi hari ini kami juga bersatu hati, kami berdoa buat kota tercinta Semarang ya Bapa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami tinggal di kota Semarang Tuhan. Kami berkati kota Semarang Tuhan. Shalom Semarang Tuhan. Kota kami kota yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan akan pulihkan kota kami. Tuhan akan memelihara kota kami. Kami akan melihat Tuhan kota kami menjadi kota yang maju Tuhan, yang berkembang ya Tuhan. Dan setiap penduduknya boleh menjadi penduduk yang takut akan Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi atas kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pemimpin kota kami Tuhan dengan roh yang takut akan Engkau. Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Tuhan, bangsa yang kami cintai Indonesia. Masih kita mengangkat tangan, kita berkati Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera buat Indonesia. Kami percaya Tuhan sudah menetapkan pemimpin bagi bangsa kami ya Tuhan. Pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, pemimpin yang toleran Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh Tuhan, yang datang daripada Tuhan, yang Tuhan pilih dan tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Indonesia dimenangkan Tuhan. Kami percaya Indonesia dilawat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga percaya generasi Yeremia boleh bangkit di tengah-tengah umat-Mu Tuhan di tempat ini. Atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Generasi Yeremia dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, menjadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, menjangkau teman-teman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan bangkitkan Tuhan generasi Yeremia Tuhan, dan Kau akan urapi dan Kau pakai Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah. Kami rindu Tuhan, kami memiliki tempat ibadah yang permanen ya Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Engkau menjawab jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut dengan waktu-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Yerusalem. Shalom buat Yerusalem. Ada keselamatan buat Yerusalem. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat persembahan kami di hadapan-Mu. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari buka hati lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam pujian kami Tuhan, kami tetap percaya kepada-Mu Bapa. Dalam segala keadaan, dalam setiap musim Tuhan, Engkau tetap ada buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Buka hati di hadapan Tuhan, katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Tetap Yesus yang mempesona hatiku, jadi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari umat Tuhan katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali saya undang untuk bangkit berdiri. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Mari sambil mengangkat tangan kita dan segenap hati katakan, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya.
menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami arahkan mata kami kepadamu ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, pagi siang hari ini Tuhan. Kami tahu ketika kami berkumpul di tempat ini, kami menyatukan hati kami Tuhan. Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru Tuhan. Roh kami disegarkan kembali ya Tuhan. Saat kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewat akan hadirat-Mu ya Bapa. Kami semua boleh menerima Tuhan. Kami semua boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau mengurapi setiap kami semua ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti pesan-Mu dan kami dapat melakukannya. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan, yang sederhana ini, untuk hamba-Mu ini boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga kami semua boleh menangkap pesan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal pertengahan sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, meskipun ada sebagian dari kita yang mungkin masih berlibur atau pulang kampung ya. Nah, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk boleh menyampaikan firman pada pagi siang hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu tema yang saya beri judul, yaitu adalah hidup dalam kasih karunia Allah. Oke, hidup dalam kasih karunia Allah ya. Beberapa waktu yang lalu saya mungkin pernah menyampaikan tentang ini ya, tentang kasih karunia juga ya. Tetapi saya rindu menyampaikan ketika saya berdoa untuk menyiapkan firman pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan kembali tentang kasih karunia ya. Apa yang membedakan orang percaya ya, orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang ada di dunia yang tidak mengenal Tuhan? Yang membedakan yaitu adalah kasih karunia Tuhan ya. Orang-orang di luar sana ya, yang tidak percaya akan Tuhan tuh tidak menerima kasih karunia. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Oleh sebab itu, supaya mereka itu dapat masuk surga, mereka berusaha untuk melakukan perbuatan baik atau amal sebanyak-banyaknya, dan juga melakukan ritual-ritual tertentu menurut kepercayaan mereka agar mereka ini menerima keselamatan. Nah, tentu ini merupakan usaha yang sia-sia ya, karena sejatinya tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna dalam melakukan perbuatan yang baik dan menjalankan ibadahnya. Oleh sebab itu kita memerlukan yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin mendengar, kalau kita ini browsing suka lihat di TikTok atau mungkin di YouTube atau juga di Instagram ya, ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah salah satu jalan menuju ke surga. Mungkin Bu Ridin tahu ya. Ketika saya lihat itu, aduh, saya kok sudah langsung tidak damai sejahtera ya. Padahal satu-satunya jalan ya, yang sesuai dengan firman Tuhan untuk kita ini menerima keselamatan, yaitu adalah melalui karya penebusan Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah usang gitu, jadi dia tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Padahal Alkitab adalah surat cintanya Tuhan buat setiap kita, dan itu merupakan buku panduan ya bagi setiap kita ya. Memang orang-orang yang ada di Alkitab itu yang disampaikan itu
tokoh-tokoh yang ada di Alkitab bukanlah tokoh-tokoh yang sempurna ya, tetapi mereka memiliki banyak kelemahan dan Tuhan pun menolong setiap mereka ya. Tuhan menolong setiap mereka, bahkan mereka menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang ya. Nah, kalau yang menjadi buku panduannya aja sudah dikatakan sebagai buku yang usang gitu, wah kita harus waspada ya dengan pengajaran-pengajaran yang kita dengar hari-hari ini ya. Kita perlu cek, kita perlu lihat informasinya, sumbernya dari mana, pembicaranya dari mana. Kadang kalau saya lagi browsing gitu ya, dengerin gitu ya, saya cek dulu ini pastor siapa dulu gitu ya, ini narasumbernya ini terpercaya atau enggak. Kalau misalnya mungkin sudah lihat pembicaranya, maju lagi ini dari gereja mana gitu, terus dicek lagi ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak ya. Kita perlu cek ya, hari-hari ini kita perlu cek apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang masuk di dalam telinga kita, di otak kita ya, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Nah, kita akan sama-sama belajar di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Next ya. Judul perikop dari Titus 2 ayat 11 sampai 15 ini adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia ya. Kita mau baca bergantian ya. Saya ayat yang 11, Bapak Ibu Saudara ayat 12, begitupun selanjutnya sama ya. Ya, nanti dilanjutkan saya dan Bapak Ibu Saudara lagi. Nanti ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Oke ya. 3, 2, 1 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 14, ayat 15 sama-sama. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah ya. Puji Tuhan ya, amin untuk firman Tuhan. Kita akan kupas satu-satu ya ayat ini ya, dalam perikop ini ya. Yang pertama yang di dalam Titus 2 ayat 11 ya. Next. Ya, saya bacakan bahwa tulisannya jelas ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata ya. Nah, seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, bahwa manusia itu berusaha mencari jalan untuk memperoleh keselamatan dengan berbuat baik dan lain-lain ya. Tetapi usaha mereka semua adalah sia-sia, karena keselamatan itu hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara ya, melalui karyanya di kayu salib. Sebagai anak Allah, Tuhan itu rela mati di salib ganti kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita ya. Sebab ada firman yang tertulis bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Allah merancangkan karya keselamatan ini bagi semua orang sejak manusia yang pertama itu jatuh di dalam dosa ya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri ya. Ini adalah kasih karunia Allah bagi kita semua ya. Jadi keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi iman percaya kita ya. Bukan hasil usaha kita, tetapi adalah pemberian Tuhan bagi setiap kita. Nah, dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan ya. Tuhan tuh mati bagi setiap kita untuk menyelamatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Tuhan tuh menawarkan ya keselamatan tuh bagi setiap kita. Kita mau enggak menerima apa yang Tuhan telah lakukan ya bagi setiap kita ya. Nah, kalau kita sudah, saya percaya setiap kita di tempat ini menerima ya karya keselamatan Tuhan ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan cuma berhenti kita menerima kasih karunia Tuhan saja ya, menerima kebaikan Tuhan, menerima karya Tuhan di atas kayu salib ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti ya pada titik ini saja. Nah, ada step ya yang harus kita lakukan untuk setelah kita ini menerima kasih karunia Allah ya. Nah, next, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Allah ya. Ada 3 hal yang rindu saya sampaikan di tempat ini. Yang pertama, kita akan baca di dalam Titus 2 ayatnya yang ke-12. Minta tolong siapa ya? Theo bacalah ya. Titus 2 ayatnya yang ke-12. Titus 2 ayat 12. Amin ya. Nah, di dalam ayatnya dikatakan bahwa Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini ya. Ada tanggung jawab ya setelah kita ini menerima kasih karunia Allah ya. Jadi orang yang telah menerima kasih karunia Allah, dia itu akan menerima tanggung jawab ya. Jadi bukan hanya kalau kan ada pengajaran bahwa sekali selamat maka selamat seterusnya ya. Kita percaya itu ya, tetapi kita pun bisa kehilangan keselamatan itu kalau kita tidak jaga apa yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, karena itu ada tanggung jawab yang harus kita emban setelah kita ini menerima kasih karunia Allah ya. Kalau kita baca ayatnya yaitu adalah Tuhan mau supaya setiap kita ya, Tuhan mendidik kita supaya kita ini meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini ya. Jadi bukan sekali selamat terus selamat seterusnya tanpa kita melakukan apa-apa ya, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, bagian yang harus kita kerjakan ya. Tuhan mau ada pembaharuan di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu ya. Ya, Allah memang penuh kasih, Allah mengasihi kita apa adanya. Tetapi Tuhan pun mau kita ini bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan ya, bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Ya, Tuhan tidak mau kalau kita ini jadi bayi terus menerus ya. Tuhan mau kita ini terus bertumbuh menjadi dewasa. Kalau kita punya anak ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah dan punya anak, kalau kita punya anak kan seneng anaknya keluar gitu ya, apa anaknya keluar apa istilahnya ya, anaknya lahir gitu ya, anaknya lahir oek gitu kan, oek dan lucu gitu kan. Tapi kan kita enggak mau kan anak kita, bayi kita tuh gedenya segitu terus gitu kan. Pinginnya juga kan bertumbuh, enggak kecil terus ya. Walaupun kecil itu lucu ya, tetapi kita sebagai orang tua pasti sedih kalau anak kita ini enggak tambah-tambah besar ya. Beberapa waktu yang lalu pas kala sakit gitu ya, saya sedih sekali karena BB-nya tuh naiknya kok susah sekali gitu ya. Itu aja kan rasanya hatinya sedih nih, karena sakit enggak mau tambah BB, jadi kepikiran gitu ya. Nah, kita khawatir ya kalau anak kita aja enggak bertumbuh, enggak tambah besar, kita khawatir berarti ada sesuatu yang harus kita ini lihat, harus kita cek dalam kehidupan anak kita. Kenapa kok anak saya ini enggak bertumbuh, apakah kurang sehat atau apa, nutrisinya kurang atau gimana ya. BB-nya naik, BB-nya enggak naik, kita jadi takut ya. Nah, seiring bertumbuhnya anak itu kan yang secara fisik ya bertumbuh besar gitu ya. Nah, seiring bertumbuh anak semakin besar, maka anak pun akan mendapatkan tanggung jawab ya.
Jadi kalau waktu bayi disuapin, semuanya dilayani ya, semuanya dilayani, ditimang-timang, dienak-enak gitu ya waktu bayi, karena memang belum bisa apa-apa. Tetapi kalau semakin bertambah besar ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, harus diajari yang baru. Mungkin kalau yang dulunya mainan bebas terserak, itu yang beresin adalah orang tuanya. Kalau seiring bertambahnya usia anak, maka ketika mainan pun anak-anak harus belajar tanggung jawab, yaitu membereskan mainannya. Kalau mungkin dia dengar kata-kata yang tidak baik dari YouTube atau apa dari teman-temannya, itu harus kita didik juga ya, supaya kata-katanya tidak kotor, tidak macam-macam ya. Kalau Peter juga ngomongnya sudah mulai ngawur, kita sebagai orang tua juga bilangin, tidak boleh ngomong seperti itu, tidak boleh bicara yang sembarangan. Jadi ada tanggung jawab seorang anak ketika dia ini mulai bertumbuh. Jadi jangan dibiarkan terus menerus ya, dia ngomong kasar atau apa itu kita biarin ya, namanya juga anak-anak, ya wajarlah misalnya seperti itu. Tapi ada didikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita supaya dia ini bertanggung jawab dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia lakukan. Nah, demikian pula Tuhan ya, demikian pula kehidupan kita ya. Tuhan memandang setiap kehidupan kita ketika kita lahir baru. Mungkin kita mungkin masih bayi rohani, tetapi seiring berjalannya waktu kita mendengar firman, maka kita pasti mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan dalam seiring masa-masa pertumbuhan kita pun, Tuhan pun mengajari setiap kita, mendidik kita supaya kita ini hidup benar, dan kita ini meninggalkan cara-cara hidup yang dahulu, yang kita mungkin anut ya, hal-hal yang mungkin tidak berkenan, kehidupan kita yang fasik yang dari dahulu ya, dosa-dosa kita yang lama. Nah, Tuhan mau kita meninggalkan itu ya. Harus diakui ya memang ya, bahwa untuk ketika kita ini menerima kasih karunia Tuhan, itu kan kita menerima keselamatan, tetapi tidak secara otomatis tabiat dosa kita itu akan hilang secara sendirinya ya. Butuh satu usaha, butuh suatu perjuangan untuk kita ini dapat meninggalkan tabiat manusia lama kita ya. Dan itu memang bukan hal yang mudah. Karena itulah kita harus terus menerus ya, mematikan setiap tabiat manusia lama kita yang membawa kita kepada dosa. Karena dosa itulah yang menghambat kita ini menerima berkat dari Tuhan. Dosa membutakan mata rohani kita, sehingga kita orang-orang yang percaya tidak bisa melihat ke depan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan mengajar kita untuk tetap setia kepada kehidupan yang baru ya, untuk menghidupi cara pandang yang baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, meninggalkan dosa, tetapi kita harus mengadopsi hal-hal yang baru, kehidupan yang baru ya, pola pikir yang baru, cara hidup yang baru, kebijaksanaan yang baru, gaya ibadah yang baru, pusat hidup kepada Tuhan yang berbeda dibanding sebelum kita ini menerima kasih karunia Tuhan, sebelum kita ini mengenal Tuhan. Nah, itu yang pertama ya, yaitu bahwa kita ini mengalami pembaharuan ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang kedua adalah hidup di dalam pengharapan. Kita akan baca di dalam Titus 2 ayatnya yang ke-13. Minta tolong Valen buat baca ya, Valen ya. Titus 2 ayatnya yang ke-13. Yang kedua yaitu adalah hidup di dalam pengharapan ya. Dikatakan bahwa dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, orang yang telah menerima kasih karunia Allah, hidupnya akan memiliki pengharapan ya. Hidupnya akan penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus mati bagi setiap kita ya, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah menang
atas maut memberikan pengharapan bagi kita anak-anaknya, sehingga kita memiliki masa depan. Masa depan kita ini dijamin oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara ya, adakah hari-hari ini kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan? Nah, ini jadi refleksi buat setiap kita ya. Kita mungkin bisa rajin beribadah, kita kelihatannya dengar firman, kita mungkin sering dengar puji-pujian, kita sering dengar YouTube khotbah-khotbah atau baca artikel-artikel ya tentang tentang hal-hal yang berbau rohani ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita ya, apakah kita ini masih tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan hari-hari ini ya? Terkadang persoalan yang ada tuh membuat penuh pikiran kita ya. Kita menghadapi satu persoalan ya. Persoalan setiap kita kan berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Ada yang mungkin menghadapi persoalan sakit penyakit, atau mungkin persoalan hubungan dengan persaudaraan kita, atau mungkin yang lain, mungkin hari-hari ini juga lagi ada yang menghadapi skripsi ya. Itu mungkin menguras banyak energi juga ya, membuat penuh pikiran kita ya, sehingga mungkin kita ini menghadapi putus asa ya, kita mengalami putus asa ketika kita melihat persoalan yang ada di depan kita ya. Kita menjadi putus pengharapan. Kita sepertinya tadi saya katakan rajin beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki pengharapan ya. Jangan kita ini menjadi seperti zombie ya Bapak Ibu Saudara ya, sepertinya hidup tetapi sesungguhnya kita ini mati ya. Kan bisa saja ya orang tuh kelihatannya hidup, melakukan aktivitasnya rutin, dia bekerja, kelihatannya beribadah, dan kelihatannya dia mungkin melakukan segala aktivitas, tetapi dia tuh sebetulnya rohnya tuh sudah, kalau orang bilang itu apinya tuh sudah mau padam ya, bahasa Jepangnya tuh apinya tuh sudah bit-bit gitu ya, tahu enggak? Bit-bit gitu, jadi mau mati apinya gitu kan. Ini kena angin sedikit lagi aja sudah mati gitu ya, seperti lilin yang kena banyak air gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi pertanyaan buat setiap kita ya, apakah kita ini hari-hari ini bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah pengharapan kita juga sudah mulai padam ketika kita menghadapi banyaknya persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Hidup mengalir saja tetapi tidak ada pengharapan dan kepastian, sesuatu yang pasti. Nah, apa yang membuat pengharapan kita ini menjadi hilang ya? Mungkin bisa kita mungkin ketakutan ya kan, kekhawatiran, takut, khawatir, itu bisa membuat pengharapan kita ini menjadi hilang ya. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal tertentu, kita sudah mengusahakan sesuatu, tetapi mungkin beberapa kali kita mencoba, apa yang kita lakukan itu gagal, misalnya seperti itu. Juga itu bisa membuat pengharapan kita ini menjadi hilang, kita menjadi putus asa ya. Mungkin juga trauma masa lalu, bisa apa yang kita alami di masa lalu membuat kita ini pengharapan kita menjadi hilang. Nah, sehingga kita ini tidak berani berharap lagi, aku tidak berani berharap lagi lah sama Tuhan gitu ya. Yang dulu saja kita mungkin kecewa dengan keadaan yang terjadi di masa yang lalu, sehingga kita tidak berani berharap. Nah, pernah waktu itu ya, kakak saya tuh kan waktu masa-masa pandemi itu kan terkena satu sakit leukemia ya. Jadi kakak saya yang ada di Jakarta itu dia terkena leukemia, dan akhirnya dalam beberapa bulan itu kakak saya ini dipanggil Tuhan ya. Jadi waktunya tuh cepat sekali ya, ketahuan dia ternyata leukemia, dan hanya dalam beberapa bulan saja kakak saya ini dipanggil Tuhan, dan itu menimbulkan bekas di dalam hati saya gitu ya. Saya tuh jadi takut gitu ketika anak saya sakit atau apa tuh menjadi sakit tuh, saya tuh pikirannya tuh macem-macem gitu ya. Kapan hari itu kakak saya juga yang atasnya saya persis juga masuk ke rumah sakit gitu, dan takut juga nanti gimana ya, ndak sembuh nanti gimana gitu kan, karena lihat
kakak saya yang di Jakarta itu meninggal gitu. Nah, waktu itu tuh Tuhan tuh ingatkan dalam hati saya gini, kejadian setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita tuh sama ratakan semuanya tuh, nanti ujungnya kalau sakit tuh nanti meninggal ya. Memang suatu hari semua orang tuh pasti akan meninggal gitu. Tetapi tidak bisa kita sama ratakan apa yang dialami oleh kakak saya yang di Jakarta dengan kakak saya yang di Wonosobo tuh tidak bisa disamaratakan. Jadi tuh rasanya takut kalau dengar orang sakit itu, pikirannya tuh macem-macem, nanti tidak sembuh, nanti gimana, nanti repot, nanti apa gitu ya. Nah, waktu itu Tuhan tuh cuma ingatkan itu di dalam hati saya bahwa kita tidak bisa buat patokan apa yang dialami oleh si A dan si B, tidak bisa kita jadikan patokan ya. Karena ya Tuhan punya kisah yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan waktu itu Tuhan tuh ingatkan sekali dalam hati saya, dan itu cukup membuat saya tuh mengalami pemulihan ya dari rasa trauma saya atas kakak saya yang meninggal ya, bahwa Tuhan tuh memberikan satu pengharapan yang baru di dalam kehidupan saya, bahwa di depan sana itu Tuhan tuh menyediakan sesuatu yang terbaik gitu ya buat setiap kita. Kalau kita itu takut terus ya, maka kita tidak akan, jadi mau berobat pun pikirannya sudah yang negatif-negatif. Padahal Tuhan menginginkan kita berharap yang baik, memikirkan hal yang baik. Apa yang masih bisa kita usahakan yang terbaik. Nah, kalau kita masih pikirannya negatif terus ya, kita tidak akan pernah memikirkan pengharapan yang baik ya. Tetapi Tuhan tuh memberikan pengharapan yang baru, bahwa di depan sana Tuhan tuh menyediakan yang terbaik. Jadi usahakanlah apa yang masih kamu bisa usahakan untuk diusahakan. Jadi lakukan yang terbaik di depan dan tetap milikilah pengharapan. Tuhan tuh memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Jadi waktu itu Tuhan ingatkan itu, dan saya percaya, oh kakak saya yang ini pasti nanti sembuh gitu kan ya. Nah, karena cukup membuat trauma juga ya kakak saya yang meninggal itu ya, saya jadi takut gitu ya. Nah, saya bersyukur ya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup ya. Dia tuh terus menyertai setiap kehidupan kita. Ketika kita melewati masa-masa yang sukar, dia tuh hadir memberikan pengharapan bagi setiap kita. Nah, ketakutan, kekhawatiran, trauma masa lalu itu bisa membuat kita ini kehilangan pengharapan dan tidak berani berharap kepada Tuhan ya. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati ya. Dia telah bangkit dan mengalahkan maut ya. Memang dia mati ya, tetapi dia bangkit kembali di hari yang ketiga. Dia bangkit dan mengalami kemenangan yang gilang gemilang, dan itu pun terjadi bagi Tuhan berikan bagi setiap kita orang-orang yang mengikut Tuhan ya. Kita pun menjadi orang-orang yang berkemenangan, dan kita ini berani berharap karena Tuhan itu memberikan pengharapan bagi setiap kita, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Biarlah hidup kita ini, kita terus hidup di dalam iman, hidup yang penuh dengan semangat karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kita berjalan dengan penuh rasa percaya ya, meskipun persoalan kita, tantangan kita belum hilang, pergumulan kita belum hilang, tetapi kita boleh melangkah dengan percaya bahwa ada satu pengharapan yang pasti yang Tuhan sediakan di depan sana bagi setiap kita, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, setiap kita hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan biarkan persoalan kita, pergumulan kita menutupi mata kita, sehingga kita ini kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ada Tuhan di depan kita yang selalu menuntun kita, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan. Nah, sambil kita menantikan penggenapan pengharapan yang kita nantikan tadi ya, mari kita nikmati setiap hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tetap mengalami satu proses, mungkin kita menghadapi hal-hal yang mungkin masih berat dalam kehidupan kita, tetapi nikmati semuanya itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja membentuk setiap kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan percayalah bahwa Tuhan itu memberikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita menjalani dengan rasa berat ya, meskipun persoalan masih ada, tapi janganlah kita melangkah dengan berat hati. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan memberikan pengharapan di depan sana, maka kita akan belajar berjalan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Jadi kita tidak terfokus kepada persoalan, tetapi kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan tuh menyediakan yang terbaik di depan sana bagi setiap kita.
Itu yang kedua, yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan. Yang pertama yaitu adalah hidup di dalam pembaharuan, yang kedua hidup dalam pengharapan. Yang ketiga yaitu adalah hidup yang bangkit dan menjadi terang. Kita akan baca di dalam Titus 2 ayatnya yang ke-15. Minta tolong Ika ya baca ya. Titus 2 ayatnya yang ke-15. Menganggap engkau rendah ya. Oke ya. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah ya. Nah, orang yang menyadari bahwa dirinya telah menerima kasih karunia Tuhan, maka ia akan bangkit dan menjadi terang ya. Jadi dia tidak akan terus terpuruk kehidupannya, tetapi dia akan bangkit dan bahkan dia ini bisa menjadi terang. Dikatakan bahwa beritakanlah semuanya itu ya, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu ya. Jadi dia tuh tidak berdiam diri, tetapi dia itu bangkit ya, bergerak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitarnya ya. Orang yang tahu bahwa dirinya tuh hidup di dalam telah menerima kasih karunia Tuhan, maka dia tahu siapa identitas dirinya sesungguhnya, bahwa dia adalah terang dunia ya. Kita tidak boleh rendah diri Bapak Ibu Saudara ya, tetapi kita harus percaya diri bahwa setiap kita ini adalah terang. Tuhan telah memilih kita menjadi terang. Nah, kita harus bangga dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah ya. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, mereka menghadapi putus asa, mereka itu sedang menghadapi pergumulan, maka kita menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jangan kita ini berdiam diri. Jangan kita ini tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau kita ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Perhatikan ya perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita ya. Jangan perkataan kita perkataan-perkataan yang kotor. Ketika ada orang di sekitar kita, mereka menghadapi pergumulan, malah kita mungkin mengejek atau hal-hal lain yang mungkin yang tidak baik ya. Perhatikan perkataan kita, tingkah laku kita ya. Apakah kehidupan kita ini, sikap kita ini mencerminkan Tuhan ataupun tidak ya. Biarlah melalui seluruh kehidupan kita terus belajar untuk kehidupan kita ini menjadi berkat ya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal akan Tuhan ya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, maka Tuhan akan membangkitkan semangat kita sehingga roh kita ini menyala-nyala. Kita bangkit dan menjadi terang dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, kita tidak boleh berdiam diri, tetapi kita harus bergerak mengerti rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia ya. Ini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupannya ya. Jadi ini bertolak belakang dengan pengajaran hyper grace ya, tetapi dia memanfaatkan apa yang telah dia terima ya, supaya kasih karunia Tuhan berikan dalam kehidupan Rasul Paulus ini tidak menjadi sia-sia. Selanjutnya ya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku ya. Di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus dia telah menerima kasih karunia Allah dan dia bekerja lebih keras melakukan pekerjaan Tuhan ya. Tetapi dia bukan dari dirinya sendiri dia melakukan itu, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan Rasul Paulus ya. Demikian pula ya kehidupan kita ketika kita menerima kasih karunia Tuhan ya. Biarkan api yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini terus menyala-nyala dan kita ini melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam bagian kita yang Tuhan berikan di dalam setiap
kehidupan kita ya. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 hal yang jadi kesimpulan bahwa bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Allah. Yang pertama, kita harus hidup di dalam pembaharuan. Yang kedua, hidup di dalam pengharapan. Yang ketiga adalah kita ini hidup bangkit dan menjadi terang. Amin. Saya undang siap kita boleh bangkit berdiri. Makasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah mati ganti setiap kami, menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh menerima kehidupan yang kekal ya Tuhan. Tetapi bukan hanya berhenti kami menerima itu saja Tuhan, kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami, tetapi ajar setiap kami untuk kami ini menggunakan kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, sebagai bukti bahwa kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kehidupan kami terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Kami menanggalkan manusia lama kami, dan kami boleh terus dibaharui dari waktu ke waktu, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga mau menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan pengharapan ya Tuhan Yesus. Persoalan, pergumulan, tantangan, mungkin sakit penyakit ataupun apapun yang kami hadapi, terkadang menutup mata kami untuk kami dapat melihat bahwa Engkau Allah hadir di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami ini boleh menyadari bahwa Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Kami boleh bangkit dan kami boleh mengerti bahwa hidup kami ini penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Ketakutan kami, kekhawatiran kami ya Tuhan, trauma kami di masa lalu, ataupun apapun yang ada di belakang sana yang membuat setiap kami ini takut berharap ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau menunjukkan bahwa Engkau Allah yang telah bangkit menang atas maut, memberikan pengharapan dan kepastian bagi setiap kami, sehingga kami tidak terikat lagi dengan ketakutan, kekhawatiran, tetapi kami boleh bangkit dan kami boleh melihat bahwa Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Engkau Allah yang begitu dekat bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan kami pun mau Tuhan untuk kehidupan kami ini bangkit ya Tuhan. Kami tahu bahwa ketika Engkau menyatakan kasih karunia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus, Engkau terus mengobarkan api di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami ini boleh menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan setiap kami. Kami boleh bangkit dan menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan setiap kami, di dalam keluarga kami, di dalam studi kami Tuhan, di kampus kami ya Tuhan, dimanapun kami ini berada ya Tuhan. Kami boleh menunjukkan identitas kami melalui perkataan kami, melalui sikap kami, melalui seluruh kehidupan kami. Orang-orang boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam setiap kehidupan kami, dan kami pun boleh menularkan api-Mu itu Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami pun boleh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami sembah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur ya Tuhan. Syikaralah paralah 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 paralah. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya,
angkat tangan kita, katakan, selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Mari lebih lagi dengan segenap hati, katakan, selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Sembah Dia, sembah Tuhan, haleluya. Oh ya namanya Naya Sando, haleluya, haleluya. Sikarala batakarala parala 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 paralamu. Sikarala batakarala parala 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 paralama. Sikarala batakarala batakarala parala 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 paralamu. Sikireleke sikarala parala 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 paralamu. Sikarala parala 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 paralamu. Sikarala parala 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 paralamu. Sikireleke sikarala parala 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 paralamu. Sikireleke sikarala batakarala parala parala paralamu. Sikirala sikireleke sikarala parala parala. Makasih Tuhan Yesus, terus bawa setiap kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Kami tidak menjadi anak-anak terus, tetapi kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Menjadikan kami pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terus mengalami pembaharuan hidup. Kami boleh terus memiliki pengharapan ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh bangkit dan menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan mengalami kebaikan dan kemurahan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus menuntun setiap kehidupan kami. Di tengah tantangan dunia hari-hari ini ya Tuhan, di tengah persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau menyertai, menuntun setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah melepaskan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan melihat bahwa Engkau bekerja nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Engkau akan mengadakan perbedaan Tuhan, pembedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Engkau dan orang-orang yang tidak ya Tuhan. Orang-orang di luar sana yang tidak mengenal akan Engkau ya Tuhan. Engkau akan mengadakan pembedaan itu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, mengucap syukur ya Tuhan. Mari umat Tuhan Engkau yang setia beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Mari angkat tangan kita, mari angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita yang mengasihi setiap kita dalam cinta, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.